Provinsi Sulbar yang menurut saya sangat menentukan. Di era inilah, di waktu inilah kita akan ukur dan sekaligus jadikan sebagai acuan bagaimana Provinsi Sulawesi Barat berikutnya bisa lebih banyak membangun prestasi kerja yang baik. Karena tanpa ada frame dan sekaligus roadmap, apalagi yang saya sebut dengan blueprint yang kuat, ya kita tidak akan mungkin menjadi daerah yang membangun keberhasilan itu dengan signifikan, karena kita tahu keterbatasan sumber daya yang kita miliki, terutama dorongan untuk membangun birokrasi kita yang lebih agile, lebih smart, dan itu semuanya hanya bisa dicapai dengan adanya manajemen RB yang efektif. Efektif dalam artian kita bisa berhasil dengan baik karena kita punya rencana RB yang presisif. Sekali lagi saya katakan seperti itu. Kita tidak bisa mengikuti model dari RB daerah lain yang sekali lagi saya sampaikan sumber daya yang begitu besar. Dan oleh karena itu maka izinkan saya untuk sekali lagi menitipkan jangan lagi ada prinsip untuk menunda finalisasi dari roadmap ini. Yang kedua berkaitan dengan substansi, saya kira substansi dari RB ini bukan lagi hal yang baru, tetapi kalau boleh kita simplify, maka ini sekaligus ingin menjawab tantangan dari apa yang menjadi tujuan RB yang saat ini kita sudah konsolidasi bersama. Yang adalah bagaimana kita menghasilkan pemerintahan yang betul-betul efektif, efisien itu. Coba kawan-kawan gambarkan dalam roadmap itu, kira-kira sampai dengan 2024, lembaga-lembaga pemerintah selevel OPD mana yang kita pikirkan untuk dilakukan regrouping dengan OPD yang lain. Ya, karena ini ukuran, semakin besar, semakin size-nya besar, semakin kita bicara dua konten yang selama ini selalu kontraksi antara efisiensi dan juga efektivitas. Belum lagi kalau kita bicara mengenai level authority dan pemerintah provinsi. Selalu saya katakan seperti itu, kita tidak boleh lagi menempatkan Sulbar ini menjadi provinsi atau kabupaten yang ketujuh. Ya, melalui RB ini kita harus karakteristik bahwa Sulbar ini segera akan keluar dari apa yang selama ini dicatat, diomongkan orang di Sulbar bahwa provinsi itu tidak lebih dari kabupaten ketujuh. Dan saya sekali lagi tidak ingin lagi ada di dalam roadmap ini bagaimana kira-kira indikator-indikator kinerja, bagaimana institusi-institusi itu menggambarkan keberadaan institusi yang levelnya tidak lebih dari kabupaten itu. Itulah sebabnya saya selalu minta coba kawan-kawan di organisasi melakukan kajian-kajian komprehensif, ya. OPD mana lagi yang akhirnya memiliki rumpun pekerjaan jabatan yang memungkinkan kita regrouping. Ya, yang berikutnya adalah coba juga melihat kembali bagaimana eksistensi dari sejumlah bagian-bagian yang ada di dalam organisasi itu. Ya, apakah UPT yang ada di Dikbud, UPT yang ada di Dinas Kesehatan, itu masih seperti itu yang kita pikirkan bersama. Itu dari aspek institusi atau kelembagaan. Hal lain yang saya ingin tekankan di dalam 8 area itu adalah saya ingin menitipkan sebuah pembaharuan titik layanan pemerintah provinsi yang selama ini hampir semua orang masih mencibir dengan sangat tidak baik. Bagaimana misalnya pelayanan satu atap, ya, kemudian pelayanan langsung
kita di rumah sakit, di di sekolah-sekolah, itu juga harus bagian yang harus direspon oleh roadmap ini. Apa maknanya? Bahwa saatnya kita mencoba untuk menyusun sebuah kerangka kerja bagaimana pemeringkatan dari unit-unit UPT itu di lingkup dinas pelayanan tertentu. Yang lain yang menurut saya juga perlu sekali lagi diperkuat betul dalam roadmap ini adalah bagaimana membangun budaya kerja yang baik. Ya, jadi kalau istilah change management-nya yang paling pertama itu mohon dibentangkan. Ya, kira-kira di bagian-bagian mana yang kita harus jadi ukuran-ukuran sukses. Milestone kita untuk membangun budaya kerja organisasi itu harus tergambar betul. Kita punya budaya organisasi terlepas nilainya masih belum paripurna, tetapi itu saja kita ingin kembangkan sudah cukup memadai. Nah, saat ini saya minta salah satu namanya tim khusus untuk saya melakukan pengkajian mengenai seberapa pemahaman budaya kerja ini bagi para birokrat kita dari berbagai level. Itu juga bagian yang harus diadres di dalam roadmap ini. Jadi roadmap ini jangan dianggap hal yang biasa, jangan dianggap menjadi dokumen yang rutin, jangan dianggap menjadi dokumen sekedar untuk menggugurkan tanggung jawab, tapi betul-betul menjadi rujukan referensi perbaikan birokrasi oleh semua OPD. Dari sini mereka kita uji, dari sini mereka kita penalti, dan mereka kita memberikan reward kepada OPD itu yang berhasil mencapai prestasi ataupun kinerja yang baik. Makanya sekali lagi saya minta dan cukup roadmap ini cepat, tetapi tidak cepat lalu akhirnya menghilangkan atau tidak merespon hal-hal yang terbaru, terutama dari aspek organisasi tadi, dari manajemen perubahan, kemudian yang paling penting tadi adalah bagaimana kita memastikan layanan-layanan publik kita itu dengan level provinsi itu kita bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Saya kira yang terakhir saya minta satu tim ini nanti di bawah Pak Marsuki untuk siap Pak Sekda memberikan laporan secepatnya, insya Allah 1-2 minggu depan mengenai apa yang telah dicapai dari diskusi ini, dan tentu saja tidak cukup sesudah hari ini, kalau masih cukup waktu kita perlu pengayaan dari berbagai pihak, ya, dari terutama yang berkaitan dengan bagaimana akuntabilitas kita bisa bangun di dalam roadmap ini dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita di Sulawesi Barat itu. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf buka video, saya lagi masih dalam situasi isolasi, dan tentu saja mohon doanya kawan-kawan semuanya supaya kita bisa bergabung kembali di dalam kegiatan keseharian kita di Sulawesi Barat. Selamat mengikuti sosialisasi dan sekaligus penguatan ini. Terima kasih kepada LAN yang terus-menerus menjadi mitra strategis kita untuk memajukan daerah kita. Kita bersyukur sekali lagi sebelum saya buka, alhamdulillah kemarin kita juga sudah mendapat satu penghargaan lagi yang saya kira tidak semua provinsi dapatkan, yaitu level provinsi kita yang berhasil menjadi salah satu provinsi yang menuju keterbukaan informasi publik yang baik, dan di regional Sulawesi alhamdulillah kita yang terbaik untuk tahun ini. Saya berharap prestasi demi prestasi kita bisa raih,
Dan roadmap ini menjadi salah satu, sekali lagi, harapan dokumen rujukan terbaik untuk mengukur semua pencapaian itu. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi atau diseminasi atau finalisasi dari roadmap reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Barat secara resmi saya nyatakan dimulai dan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mendoakan Pak Sekda karena dalam kondisi isolasi sepulang dari acara musyawarah kemarin. Kami mohon izin Pak Sekda, kami seluruh staf dan jajaran menyampaikan doa selalu untuk kesehatan Pak Sekda. Bapak Ibu sekalian, kami mengadres cukup banyak, ada 8 poin kami mengadres dari arahan Bapak Sekda, terutama pada bagaimana membumikan roadmap ini tidak sekedar dokumen, tapi merupakan nilai-nilai yang harus dibangun. Di 2019, Pak Sekda sudah menggagas ide itu Malabi, dan itu sudah melalui peraturan gubernur di tahun 2019. Itu menjadi pondasi kita, saya kira, dalam membumikan nilai-nilai 8 area reformasi birokrasi. Pada forum ini mohon izin menyampaikan Pak Sekda, Pak Inspektur, dan kawan-kawan kepala OPD yang lain, kami melakukan intensif dengan komunikasi intensif dengan Kementerian PAN, kawan-kawan Kementerian PAN. Insya Allah di penilaian RB Sakit di 2020 kita sudah dipersiapkan dengan nilai BB, insya Allah. Namun demikian, mohon kawan-kawan OPD lain membantu kami dalam mempersiapkan beberapa evidence yang masih kita kekurangan, terutama sekali yang merupakan agenda kedua di hari ini adalah peta strategi yang telah dikasket, telah memiliki pohon kinerja, dan seterusnya. Itu merupakan agenda pokok dalam perolehan Sakit BB dan reformasi birokrasi B di tahun penilaian 2020 ini. Kemudian salah satu poin lain adalah sistem penilaian pengukuran dan pengelolaan kinerja. Ini juga merupakan komponen wajib untuk memperoleh nilai Sakit B. Kalau kita sudah BB, Bapak Ibu sekalian, berarti kita sudah setara dengan DKI ya. Saya kira prestasi yang tidak mudah dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun, kita sudah dari CC di bawah Papua, kita sudah melonjak ke BB. Insya Allah, mari kita bersama-sama berupaya bersama dengan Biro Ordala dan kawan-kawan lain, terutama juga di Bapeda dalam rangka perbaikan nomenklatur sistem program seterusnya sebagai efek dari PMD 90 dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin Bapak Kepala LAN memberikan paparannya terkait masukan dalam rangka finalisasi. Sebelumnya kami informasikan bahwa roadmap kita di tahun 2020-2024 ini sudah dalam bentuk persiapan draft akhir untuk peraturan gubernur. Setelah hari ini, mohon izin Pak Sekda, setelah hari ini kami meluncurkan dokumen ini sebagai persiapan untuk peraturan gubernur ke Dagri untuk mendapatkan persetujuan, dan akan dilakukan finalisasi masukan terakhir setelah penetapannya. Mohon izin waktu dan tempat Pak Kepala Pak Andi Taufik, Dr. Andi Taufik, dan layar kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Cek. Pak Ilman, Pak Ilman. Belum ada suara Pak Andi. Mohon izin, belum ada suara.
Mana Ilman? Tuhan. Halo, mohon izin, paparannya tidak bergerak. Mana Ilman? Mungkin kendala jaringan ini. Ya oke, ini dari tadi ini saya meminta supaya di-unmute karena saya di-mute oleh hostnya ya. Ya baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-unmute sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pagi hari ini alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan ya. Saya diminta untuk menyampaikan pengantar ya untuk Di dalam presentasi bos kegiatan. Pengantar untuk menyampaikan hasil kajian kita ya tentang roadmap reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin-poin penting, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Anita, ya, Koordinator Bidang Kajian Manajemen Pemerintahan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan sukses ya buat Pak Sekda dan keluarga, Pak Dr. Muhammad Idris dan seluruh keluarga ya. Karena kemarin tanggal 24 ya Ibu Kartini, Profesor Dr. Kartini, SE, MSI, AK, CA, CRA, CRP ya. Alhamdulillah berhasil dikukuhkan ya sebagai guru besar dalam bidang ilmu akuntansi manajemen di Universitas Hasanuddin. Ya, jadi sekali lagi selamat kepada Pak Idris, Pak Sekda dan keluarga. Selamat juga kepada Ibu Profesor Kartini ya atas pencapaiannya yang luar biasa ya. Jadi mungkin ini langka juga ini ya. Ketua Dharma Wanita itu dari
guru besar ya. Terima kasih ya, selamat atas nama seluruh keluarga besar LAN. Kita bahagia sekali, senang, dan karena itu kami menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan ini di semua media LAN ya, semua media yang kami miliki, baik itu di Facebook, di Instagram ya, semuanya kami upload ya untuk menyampaikan ucapan selamat dan sukses buat Ibu Kartini ya, dan terutama kepada Pak Idris dan seluruh keluarga besarnya ya atas pencapaian. Saya kira ini hal yang tidak mudah dan butuh perjuangan, proses yang sangat panjang. Nah, kawan-kawan sekalian di Provinsi Sulawesi Barat ya, saya senang sekali karena kita terus menggeliat. Saya sependapat tadi dengan Pak Sekda ya, bahwa yang pertama yang kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, sebenarnya RB itu jangan lagi dipandang sebagai reformasi birokrasi yang administratif ya. Tapi reformasi birokrasi kita itu harus sesuatu yang kontekstual. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa RB itu adalah kelengkapan administratif, nah itu berbahaya gitu. Yang sebenarnya itu reformasi birokrasi itu adalah sesuatu yang kontekstual, yang betul-betul menjadi jiwa kita. Jadi bukan hanya pencapaian administrasinya, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam birokrasi pemerintahan kita. Nah, karena itu teman-teman sekalian ya, kita membantu Provinsi Sulawesi Barat ini. Konteksnya adalah bahwa memang di beberapa kesempatan ya, konteksnya adalah kita memang harus punya mitra yang bisa melihat itu dan membantu untuk membangun bersama. Karena itu tugas bersama ya. Jadi Sulbar ini lengkapi administrasinya, tetapi yang kontekstual itu ya harus kita bangun juga ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Idris tadi, dimulai dari mindset. Mindset itu adalah pola pikir gitu ya. Nah, apa itu pola pikir? Apa definisi pola pikir? Pola pikir adalah orang ya yang kalau berpikir itu ada polanya gitu. Jadi kalau ada orang berpikir sembarangan berarti tidak ada pola pikirnya. Jadi pola pikir itu adalah pikiran yang punya pola. Itu yang disebut dengan pola pikir, mindset. Nah, pola pikir apa yang kita bangun di dalam konteks ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekprop tadi, ya Pak Idris, itu adalah lebih kepada bagaimana cara pandang kita terhadap provinsi yang kita cintai ini. Ya, jadi seharusnya jangan melihat lagi ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Membangun Provinsi Sulawesi Barat ini harus dibangun dengan perspektif yang keindonesiaan kita. Kita bagian penting dari negeri Indonesia ini gitu ya. Jadi karena itu sekali lagi jangan menyempitkan pikiran itu dengan hal-hal yang biasa. Nah, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia saat ini tentu kita memahami bahwa bukan cuma Provinsi Sulawesi Barat yang diminta untuk menjalankan reformasi birokrasi ya. Karena Presiden Republik Indonesia itu dalam arahannya ya itu selalu membuat menyampaikan bahwa kita harus melakukan transformasi dan juga penyederhanaan birokrasi ya. Sebenarnya penyederhanaan birokrasi itu jangan hanya dilihat pada aspek bahwa seolah-olah ada restrukturisasi ya, tetapi dalam segala hal birokrasi perlu lebih, tadi Pak Sekda mengatakan lebih lincah, lebih agile ya. Lebih ramping dan lebih lincah gitu ya, lebih agile. Penyederhanaan birokrasi itu tujuannya sebenarnya untuk reform.
supaya kita bisa fleksibel di dalam mengambil keputusan, kita bisa lebih sederhana di dalam menjalankan perizinan, ya, kita lebih taktis ya di dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, saya minta tolong Bu Anita kembali ke slide yang kedua ya. Ini teman yang sesudah ini. Kalau dasar hukumnya saya kira teman-teman sudah tahu. Teman-teman sekalian, saya perlu jelaskan dulu ini sedikit. Nanti Bu Anita yang secara teknisnya ya. Apa yang kita mau capai di dalam milestone reformasi birokrasi kita? Kita lihat perkembangannya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini juga kita ulang-ulang terus supaya teman-teman di Sulbar semakin paham. Ya, ini kerangkanya sebenarnya, kerangka aslinya itu ada di sini. Pertama, memang kita di tahun 2014 itu ketika masih Presiden SBY, memang kita masih terkendala pada rule based birokrasi. Jadi rule based birokrasi itu sebelum masuk SBY dengan JK 2015 sampai 2014 itu kita betul-betul hanya mengandalkan administrasi saja. Aturan-aturan. Kita kalau bicara sedikit, bicara aturan. Kalau ngomong sedikit, ngomong aturan ya. Sehingga fleksibilitas dalam pemerintahan itu tidak ada dinamikanya. Karena semua orang hanya mau bekerja kalau ada alas hukumnya ya. Padahal di dalam Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan kan juga sudah ada pasal diskresi di situ. Nah, nanti setelah itu disadari bahwa itu kurang baik dalam perkembangan negara kita, barulah kemudian di 2019 itu kita mengusung namanya performance based birokrasi. Jadi birokrasi pemerintahan yang base-nya itu adalah kinerja. Performance base ini harus dipahami bahwa yang kita lihat itu jangan lagi sesuatu yang kita terpola pikiran kita ya untuk melihat segala sesuatunya itu pada tampilan ya, tampilan awalnya saja, bukan produknya. Kalau kita bicara kinerja itu adalah produk. Tapi kita di birokrasi itu ya hanya melihat kulit-kulitnya saja. Jadi kita lebih mengurusi penampilan daripada isi. Kita lebih mengurusi pakaian daripada hati kita. Yang penting penampilannya bagus kelihatan, hatinya tidak pernah dirawat. Ya akan begitu saja. Jadi teman-teman yang pernah kuliah dulu mungkin seperti saya pernah dapatkan mata kuliah di FISIP Unhas itu ada dosen saya mengatakan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu waktu itu kita masih gabung, ya berarti sama dengan Sulbar. Itu masyarakat umumnya itu adalah masyarakat simbolik gitu. Jadi segala sesuatu hanya diukur dari simbol yang ada. Jadi kita hanya melihat jabatan orang, tidak melihat kerjanya. Kita hanya melihat penampilan orang, tidak melihat isi hatinya. Jadi padahal banyak orang-orang itu ya penjahat cinta yang bertopeng dewa begitu. Jadi dia seperti dewa kelihatan tapi dia penjahat cinta gitu. Jangan terpengaruh begitu ya. Jadi performance based birokrasi itu melihat yang dilihat itu kinerja Pak. Kinerja. Jadi sampai dengan 2019 kemarin, sekarang kan 2020 nih. Sampai dengan 2019, fokus kita itu adalah kinerja. Kinerja. Jadi yang dilihat itu adalah performance. Makanya anggaran kita juga, sistem anggaran juga itu mengalami perubahan dari line item budgeting menuju ke performance budgeting. Kalau dulu itu kita Desember begini, November, kita hemat terus Januari sampai November. November, Desember baru kita hajar. Itu line item budgeting. Misalnya muncullah kwitansi-kwitansi fiktif, apa dan lain sebagainya.
Kalau sekarang performance budgeting tidak bisa dilihat triwulan. Kalau dia tidak bisa belanja di triwulan, jangan kasih di triwulan berikutnya. Kan begitu. Nah, begitu juga tentang kinerja kita. Jadi seharusnya, maaf teman-teman sekalian di Sulbar ya. Jadi intinya sekarang adalah kita melihat kepada produk. Tetapi harus berlandaskan pada proses. Jadi produk itu adalah hasil akhir. Nah, ingat, saya mengingatkan bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi perbaiki prosesnya. Kalau mau membangun reformasi birokrasi di Sulbar, kita sama-sama perbaiki prosesnya. Jadi ada ekosistem reformasi birokrasi yang harus kita benahi. Seperti budaya kerja, kepemimpinannya, kemudian lingkungan kerjanya. Itu semua ekosistem dalam birokrasi kita yang harus kita perbaiki. Nah, teman-teman sekalian, kita menuju ke satu tujuan yang ada di RPJPN kita itu adalah Dynamic Governance 2025. Nah, jadi saya cukup slide ini saja sebenarnya yang saya jelaskan. Nanti sisanya Bu Anita saja ya. Nah, apa itu Dynamic Governance? Jadi Dynamic Governance itu, ya ini hal yang sudah dikembangkan di Singapura. Mereka sudah mencapai itu. Kita nanti tahun 2025, karena memang kita masih butuh waktu untuk memperbaiki birokrasi kita. Kita terlambat reform. Ya, nanti setelah 98 kejadian reformasi birokrasi itu, baru kita memulai itu. Sejak kita merdeka tahun 45. Nah, apa itu dynamic governance ya? Dynamic governance itu kalau kita lihat prinsipnya itu sangat bagus. Ada 3 konsepsinya di situ. Ada yang kita sebut dengan thinking ahead, ada thinking again, dan thinking across. 3 prinsipnya itu. Kalau teman-teman mau reform di Sulbar, pakai 3 itu saja cara berpikir itu. Prinsip dalam pendekatan itu. Thinking ahead itu adalah kemampuan mengidentifikasi lingkungan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang terjadi di masa depan. Jadi kita kemudian thinking again. Ya, kemudian kita berusaha untuk istilahnya itu meninjau kembali berbagai kebijakan. Jangan malu-malu kalau ada kebijakan ya, thinking again itu memikirkan ulang. Gimana ini? Ada kebijakan yang salah. Tapi karena menguntungkan kita pertahankan. Pikirkan ulang. Kalau itu sudah tidak relevan dengan kepentingan masyarakat, gunting. Diganti saja itu aturannya. Kebijakannya yang diganti. Kemudian sesuatu berpikir thinking again itu berpikir strategi. Nah, program yang sedang berjalan, apakah hasilnya nanti dicapai kebijakannya bagus atau seperti apa? Itu namanya thinking again. Jadi thinking ahead itu melihat lingkungan, ya apa yang bisa berpengaruh di masa depan. Kemudian setelah itu kita masuk thinking again, pikirkan ulang ya. Bagaimana ini kita tinjau kembali. Kalau tadi kemampuan mengidentifikasi faktor, kalau sekarang thinking again itu adalah meninjau kembali. Saya rasa mohon maaf ini Pak Suyuti tahulah itu ya, Kepala Biro ini. Banyaklah itu kebijakan yang mungkin tidak relevan dengan kondisi Sulbar saat ini. Ya, thinking again gitu, pikirkan ulang, apa ini? Gimana kebijakannya? Kalau ada sesuatu yang kurang baik, kita gergaji saja. Nah, salah satu kebijakan yang harus diusung itu adalah roadmap, menyusun roadmap reformasi birokrasi. Ini yang namanya, kalau dalam konsep thinking again, itu namanya sesuatu yang dipikirkan kembali yang bernilai strategis untuk pembangunan Sulawesi Barat. Kalau Anda periksa baik-baik itu tenang-tenang melihat itu 8 area perubahan yang ada di Permenpan 25 2020, Anda senang sekali karena ternyata di Sulbar juga memang sudah menggeliat, sudah bekerja dengan baik. Tinggal sekarang mau diakselerasi gitu oleh Pak Suyuti itu. Dibuat program percepatan. Jadi Pak Sekda itu ingin sekali kita ini berlari gitu ya. Jangan seperti
apa namanya itu pernah lihat itu ada kuda, patung kuda yang pakai apa namanya itu dibuat dari kayu. Nah, itu dia bergerak terus itu patung kudanya, bergerak terus di tempat seperti kursi malas gitu. Dia bergerak terus tetapi tidak pernah maju-maju gitu. Jadi dia memang ada pergerakan. Nah, jangan sampai birokrasi kita seperti itu. Kelihatan bergerak, kelihatan dia melakukan aktivitas tapi tidak pernah maju karena itu kuda mati gitu. Kuda dari kayu yang dibuatkan kursi goyang gitu. Kelihatan bergerak terus tetapi itu tidak ada kemajuan karena dia tidak bisa pergi kemana-mana. Karena kudanya kuda dari kayu gitu ya. Nah, birokrasi pemerintahan jangan seperti itu. Kelihatan bergerak tetapi tidak ada kemajuan. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir dari konsepsi apa namanya itu dynamic governance yang akan kita capai itu adalah thinking across, ya. Thinking across itu adalah kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ya, ide-ide, gagasan dari luar ya, secara baik ya untuk menjadi dasar untuk melakukan sesuatu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Suyuti ini sekarang adalah bagian dari thinking across gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa ada ide, ada gagasan dari luar. Reformasi birokrasi roadmap itu adalah ide dan gagasan dari luar yang kita adopsi masuk ke dalam sistem pemerintahan kita untuk menjalankan pemerintahan itu secara lebih baik. Ya, nah, jadi itu namanya thinking across. Begitu juga teman-teman yang melakukan inovasi, melakukan perubahan-perubahan di tempat kerjanya, itu juga disebut dengan thinking across. Ya. Nah, jadi 3 prinsip utama ini ya, thinking ahead, thinking again, thinking across, itulah yang disebut dengan dynamic governance. Itu yang disebut dengan bukan dynamic government, bukan dynamic governance. Governance itu adalah 3 domain yang berperan di situ, ada masyarakat, ada people, ada society, kemudian ada dunia usaha dan ada pemerintah. 3 domain itu yang disebut dengan governance. Kalau government hanya 1 domain saja, pemerintah saja. Tapi kalau governance itu ada masyarakat dan ada dunia usaha, pemerintah bekerja bersama, ya, atau yang kita kenal konsepnya sekarang dengan triple helix, gitu ya. Nah, saya kira ini teman-teman yang perlu sekali sebagai pendahuluan ya di dalam kita menjalankan ide-ide dan gagasan ini. Dan saya terima kasih lah kalau apa namanya teman-teman semua menggeliat, tetapi ingat tadi jangan seperti kuda patung kuda yang pakai kursi goyang itu, ya dia hanya bergerak saja, kelihatan bergerak tapi tidak maju-maju, itu malah lebih mundur lagi ya. Nah, itu yang kita harapkan ke depan sehingga kalau teman-teman merasa bahwa ingat ya, saya mohon maaf sekali ya, saya ingatkan saja bahwa apa namanya ini yang kita buat sekarang ini ya, yang kita gagas ini tidak boleh secara simbolik saja, mohon maaf ya, maaf sekali gitu. Ini hal yang bukan hanya untuk kelengkapan RB, bukan, tidak boleh dilihat seperti itu ya. Jadi kalau kita mau melihat ini yang sebenarnya ya, cobalah memandang ini bahwa ini ada peluang untuk bisa mengakselerasi pembangunan di provinsi yang kita cintai ini. Ya, jadi saya selalu sampaikan ke Pak Sekda bahwa kita sudah jalan, tetapi apa namanya itu kalau dalam bahasa Inggris itu a rocking horse keeps moving ya, but doesn't make any progress. Jadi kelihatan bergerak terus itu kuda di atas kursi rodanya itu, tetapi tidak ada progres gitu. Jadi karena itu don't confuse motion and progress. Saya kira ini Pak Suyuti kan jago bahasa Inggris, jadi kita harus kasih bahasa Inggris juga dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang ingin saya titipkan pesan ini ya.
Dan silakan nanti Anda cek di 8 area perubahan yang akan dijelaskan oleh di slide berikutnya Bu Anita. Satu lagi. Nah ini teman-teman yang slide kita yang terakhir, silakan nanti dibahas bersama bagaimana 8 area perubahan ini yang harus kita capai sampai 2024 untuk menciptakan dynamic governance yang menjadi cita-cita bangsa kita, ya. Jadi ada manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, sampai ke tujuan utama kita dalam reform itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah ini nanti akan dikupas satu-satu, tolong diikuti, diperhatikan dengan baik. Insya Allah ini apa yang kita buat untuk Provinsi Sulawesi Barat, sebenarnya ini memang karena Pak Idris juga pernah jadi kepala di sini, pernah jadi deputi kita, jadi apapun yang beliau inginkan tidak ada alasan untuk tidak berada di situ untuk membantu dan mengakselerasi, ya. Karena itu teman-teman, saya sampaikan terima kasih ke Pak Suyuti selaku Kepala Biro Kota dan juga kepada teman-teman semua di dinas, badan yang tetap bersemangat luar biasa, tetap sabar dan optimistik bahwa insya Allah Provinsi Sulawesi Barat nanti akan sejajar dengan provinsi yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun itu sudah dibentuk, ya. Sebelum ada kemerdekaan mereka sudah ada provinsi itu, ya. Amin. Ya, saya kira begitu, ya. Terima kasih banyak. Selamat belajar semuanya, sabar dan tetap tekun, jaga kesehatan baik-baik, ya, karena kesehatan ini mahal sekali harganya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Nedi Taufik. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi beberapa poin-poin penting dari Pak Andi Taufik. Pak Andi Taufik ini salah satu, menurut pandangan saya, salah satu pakar birokrasi pemerintah lah. Mungkin kita sama-sama selaku murid dari Pak Sekda, generasi pelanjut lah. Bapak Ibu sekalian, mohon izin panitia, ada video mau tampilkan? Video. Mana Andi Ilman? Dipanggil. Mohon maaf karena Pak Andi Ilman hanya satu IT di sini, juga menghandle ruang sebelah. Ada Fitkom Pak Gubernur di ruang sebelah. Sebagai informasi, merefresh kembali Bapak Kepala LAN, insya Allah penilaian RB di 2020 ini kita sudah mendapatkan nilai BB dan sakit BB. Ini prestasi yang sangat besar, tidak cukup 2 tahun, kurang lebih 1,5 tahun kita sudah mendapatkan nilai BB. Insya Allah. Dan ini kami berproses tidak secara dokumentatif, tapi kami benar-benar ingin mewujudkan performance based birokrasi yang merupakan poin kedua dari agenda hari ini, yaitu launching sistem aplikasi kinerja Pak Andi, yang juga merupakan aksi perubahan kami, di mana sistem ini telah kami launching juga kemarin dan diliput oleh TVRI, dan kami sampaikan ke Menpan RB bahwa itu salah satu yang akan dijadikan role model untuk provinsi lain. Nah, alhamdulillah lewat jalur World Bank di bulan kemarin sudah juga menggunakan role model ini untuk membina DKI, dalam hal ini nilai akuntabilitas. Posisi DKI saat ini juga sakit RB BB, ya. Target mereka sama dengan kita di 2021 itu A. Ini artinya kita dari sisi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kita sudah selevel dengan ibu kota negara Republik ini. Mohon izin tim IT, apa sudah bisa ditampilkan? Kami ada video durasi 4 menit dari TVRI. Halo Pak Ilman.
sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, kami persilakan Ibu Anita untuk menambahkan mungkin paparan dari Pak Kepala LAN melengkapi finalisasi dokumen reformasi birokrasi kita, roadmap. Dipersilakan Bu Anita, terima kasih. Nanti. Ibu Anita, mungkin ada tambahan, menambahkan paparan Pak Dr. Adi. Mungkin dia approve lagi di situ, Bu Anita. Lagi-lagi kok semua tidak. Mana tidak ada yang ikut. Tidak bisa. Mungkin yang di ruangannya Pak Lupa. Bisa diambil yang diri. Ini videonya Ahmad. Di approve, mungkin Bu Anita di approve sana. IT hanya satu lagi ke sebelah, mohon izin. Oke, sudah ya. Siti, Pak Kabiro sudah kedengaran? Ya, sudah. Silakan Bu Anita. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan apa yang disampaikan Pak Andi Taufik dan juga mengenai agenda pertemuan kita hari ini, yaitu menyampaikan hasil finalisasi roadmap reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Barat periode 2020-2024. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Andi Taufik, dalam proses ini kita mencoba menciptakan agile government, mencoba menciptakan dynamic governance, di mana segala sesuatunya reformasi birokrasi kita tidak hanya berakhir di tataran kelengkapan dokumen saja. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Andi, untuk area perubahan reformasi birokrasi ini tidak ada perubahan, tetap ada 8 area perubahan. Namun tugas kita di Provinsi Sulawesi Barat adalah menerjemahkan dari ke-8 area perubahan ini apa rencana aksi yang akan kita lakukan untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam Permenpan 25 tahun 2020 tentang roadmap RB nasional. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui sekalian, kita ini sudah tujuan untuk kita membuat roadmap ini agar apa yang kita lakukan lebih terencana, sistematis, dan terukur. Nah, kita juga akan melihat bahwa roadmap ini ada beberapa isinya, selain dari peraturan gubernurnya sendiri, itu akan ada isi roadmap-nya sendiri, itu insya Allah akan ada 5 bab, dan ada lampiran yang berisi tentang formulir untuk menyusun rencana aksi di level perangkat daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui, roadmap kita sudah berada di ujung waktu. Jadi kita sudah di periode terakhir, yaitu periode 2020-2024, sehingga setelah roadmap RB-nya Provinsi Sulawesi Sulbar ini terpenuhi, maka diharapkan Provinsi Sulbar sudah juga selesai melaksanakan reformasi birokrasi. Sehingga di tahun 2025, yang disampaikan Pak Andi tadi, dynamic governance itu bisa tercapai, bukan hanya di daerah-daerah yang lebih duluan maju, tapi juga di seluruh Indonesia. Termasuk juga di kami, di kementerian lembaga itu sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu, tujuan penyusunan roadmap ini ada 4. Pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa kita berupaya untuk menyediakan acuan bagi dan pedoman resmi bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan keduanya adalah mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi antar unit kerja di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. Jika dulu penilaian reformasi birokrasi itu hanya penilaian level pusat atau di penilaian level provinsi saja, sekarang kalau Bapak Ibu melihat di lembar kerja
penilaian reformasi birokrasi itu sudah dinilai hingga ke level unit kerja, atau bahasanya kalau di daerah hingga ke level perangkat daerah. Nah, kita berharap dengan adanya roadmap ini perangkat daerah mengetahui bahwa mereka terlibat pada seluruh area perubahan yang ada di roadmap RB. Yang ketiga, juga menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Misalnya, ketika kita ingin memutuskan sebagai organisasi yang memiliki nilai sakit bagus, maka ada tolak ukurnya. Tahun 2000 itu harus mencapai nilai berapa, tahun 2024 harus mencapai nilai berapa. Sehingga ketika kita mengklaim diri, itu ada tolak ukurnya. Dan yang keempat, kita berharap dengan roadmap ini ada tata kelola yang partisipatif, responsif, dan akuntabel, serta berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jadi yang disampaikan Pak Andi, reform ini bukan hanya berakhir tataran dokumen, tapi dilaksanakan oleh seluruh PNS, bahkan di seluruh PNS, di seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini kemarin sudah saya tampilkan bahwa roadmap RB ini juga mensupport pencapaian visi misi dari Sulawesi Barat. Itu ada dalam RPJMD 2017-2022, di mana tujuannya adalah menciptakan Sulawesi Barat maju malebih. Visinya itu, kemudian dia ada di tujuan kedua, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan kepemerintahan yang baik, di mana indikator kinerja utamanya adalah indeks reformasi birokrasi. Yang tadi Pak Juti bilang diharapkan tahun 2020 mencapai nilai minimal BB. Nah, ini data tidak perlu saya tampilkan. Karena ini sudah finalisasi, maka yang kita akan diskusikan lebih lanjut adalah apa yang ingin kita capai di reformasi birokrasi 2020, terutama di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini saya jelaskan ada sasaran dan indikator reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024, di mana sasaran ini bukan menjadi tugas dari misalnya ada perangkat daerah yang menjadi perangkat daerah penanggung jawab, tapi juga menjadi tugas di seluruh perangkat daerah, bahkan juga menjadi tugas dari seluruh PNS. Kami baru-baru ini kemarin ada penilaian WBK. Ketika kami penilaian WBK itu, kawan-kawan dari Menpan itu tidak menanyakan pada pejabat, tapi sampai melakukan survei ke level stakeholder kami. Bahkan ketika mereka survei lapangan di tempat, itu mereka tidak menyampaikan ke kami siapa yang akan ditanyakan. Tapi mereka jalan saja keliling kantor, tiba-tiba ada orang yang dia lihat, dia tangkap, terus dia tanyai untuk membuktikan bahwa apakah reformasi birokrasi ini sudah sampai level seluruh pelaksana, atau jangan-jangan hanya sampai pada level orang-orang tertentu. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman sudah menjalaninya dengan sangat baik. Nah, untuk sasaran dan indikator reformasi birokrasi ada 3 sasaran. Nah, sasaran pertama adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ini diukur dari 7 indikator. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa setiap indikator ini ada target yang harus dicapai dari 2020 sampai 2024. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di indeks perilaku anti korupsi diharapkan 2024 sudah bernilai sangat baik. Nilai sakit 2024 diharapkan A, opini BPK diharapkan WTP, survei persepsi anti korupsi diharapkan lebih dari 4, indeks kualitas APID atau aparat pengawas internal pemerintahan itu sudah lebih dari 4, nilai maturnitas dari SPIP sudah 3,4 paling minimal. Dan tadi yang disampaikan Pak Idris, Sekprop, tentang predikat keterbukaan informasi publik, tadi alhamdulillah 2020 ini sudah tercapai. Katanya kemarin baru-baru mendapatkan penghargaan dengan kategori cukup informatif. Nah, diharapkan itu hasil yang dicapai 2020 berkembang hingga 2024, Bapak Ibu untuk keterbukaan informasi publik itu mencapai sangat informatif. Kalau LAN sendiri kami sudah sampai sangat informatif Bapak Ibu. Kami termasuk kementerian lembaga yang kemarin mendapatkan penghargaan dengan kategori tersebut.
Nah, kemudian untuk birokrasi yang kapabel, di sini ada 4 indikator. Pertama, indeks kelembagaan, itu 2020 belum diukur karena memang secara nasional belum ada pengukurannya sehingga tidak diwajibkan di level provinsi untuk diukur. Namun di 2024 itu harus diukur dengan kategori sangat baik. Nah, indeks kelembagaan ini termasuk juga akan menyasar bagaimana kemampuan penyederhanaan birokrasi yang akan dilaksanakan di level provinsi. Yang kedua, bagaimana peringkat indeks SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Diharapkan 2024 itu sudah sangat baik. Yang ketiga, indeks profesionalitas ASN itu 2024 itu diharapkan sekarang posisinya tinggi. Nah, keempat, kategori penerapan sistem merit tahun 2020 kalau mungkin masih cukup, diharapkan 2024 itu sudah sangat baik. Yang terakhir, sasaran indeks pelayanan publik yang prima itu ada 2. Pertama, indeks pelayanan publik itu bernilai sangat baik. Yang kedua, indeks kepuasan masyarakat. Nah, untuk indeks pelayanan publik itu, kawan-kawan Menpan akan melakukan penilaian. Saya kira sudah ada yang sudah dinilai, rumah sakit sudah dinilai, kemudian PTSP sudah dinilai, kemudian kawan-kawan itu di bagian perizinan juga sudah dinilai. Nah, adapun dari target indeks reformasi birokrasi Pemprov Sulbar tahun 2020, tadi Pak Suyuti, Kepala Biro sudah menjelaskan diharapkan 2020 itu mendapatkan BB. Nah, ini ditarget tetap masih kita berikan B karena kan BB ini belum dicapai. Karena jangan sampai kita memberikan nilai BB ternyata hasilnya B karena kita 2019 masih berada di posisi C. Jadi kalau nanti 2020 ternyata nilainya BB berarti akan mencapai lebih dari target yang kita sudah tetapkan dari roadmap yang kita tetapkan ini. Ya. Nah, berikutnya kita akan memastikan bahwa reformasi birokrasi ini selain ada ukuran 2024 juga ada ukuran yang bisa dilihat dengan cepat atau bahasa roadmap namanya quick wins. Nah, quick wins ini harus dicapai 1 sampai 2 tahun. Dan ini yang biasa akan sangat-sangat concern untuk dinilai seberapa seriusnya sebuah instansi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam menjalankan reformasi birokrasi. Nah, setiap 8 area itu ada 1 atau 2 program quick wins, di mana program quick wins ini wajib diikuti oleh seluruh perangkat daerah, baik dia terlibat secara langsung sebagai penanggung jawab atau terlibat sebagai perangkat daerah yang mensupport kegiatan ini. Nah, di area manajemen perubahan itu ada kegiatan quick wins, diharapkan nanti ada One Innovation, One Agency yang didorong oleh agen perubahan dan kompetisi antar perangkat daerah. Kami punya pengalaman di sini, terakhir kami dapat kabar minggu ini, kami mendapat kabar bahagia. Salah satu yang kami bantu untuk menghasilkan One Innovation, One Agency yaitu Kota Parepare, alhamdulillah dia masuk top 45 pelayanan Sinovik. Jadi dia masuk top 45 dari Lomba Inovasi Pelayanan Publik Sinovik dari Menpan. Dan alhamdulillah mereka akan mendapatkan dana insentif daerah, DID itu sebesar 55 miliar di tahun 2021. Dan program yang kami bantu di tahun 2018 yang baru dinilai 2020 ini juga sudah masuk di penilaian inovasi level PBB di UPSA, United Nations Public Association-nya, mereka masuk di situ. Nah, kami berharap di Provinsi Sulawesi Barat juga itu dikembangkan hal yang serupa karena inovasi ini adalah bagian dari daya saing. Kami di sini hanya di roadmap hanya didorong One Innovation, One Agency. Tapi diharapkan 2024 bukan hanya One Innovation, One Agency, tapi One PNS, One Innovation. Jadi 1 PNS, 1 inovasi. Kalau kita lihat aturan terbaru PP 30 tentang penilaian kinerja, itu sudah mengarah One PNS, One Innovation. Nah, di roadmap Quick Win kita masih mendorong 1 inovasi minimal 1 SKPD per tahun. Itu kita akan upayakan di Quick Win itu ada kompetisi antar perangkat daerah. Yang kedua, di area penataan peraturan perundang-undangan, deregulasi kebijakan, itu diharapkan Quick Win-nya ada deregulasi peraturan daerah atau peraturan gubernur terkait kewenangan provinsi. Di sini
akan ada sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang inharmonis. Nah, untuk area penataan organisasi atau kelembagaan, di program Quick Wins-nya itu ada penyederhanaan perangkat daerah yang terkait dengan perizinan dan investasi. Kalau untuk yang penataan organisasi perangkat daerah ini, info terakhir ini, untuk yang terkait perizinan itu harus tuntas 2020. Jadi eselon 4 itu harus sudah ditiadakan, digantikan dengan jabatan fungsional, jadi secara struktur dihilangkan, kemudian digantikan dengan pejabat fungsional. Namun kemarin kabar terbaru yang kami dapat dari kawan-kawan Kemendagri, kebijakan di 2021 itu akan menyasar seluruh perangkat daerah untuk disederhanakan, bukan hanya yang terkait dengan perizinan dan investasi. Tapi untuk Quick Wins, kita berharap 2020 tuntas hal ini. Kemudian di area penataan tata laksana, penyusunan dan implementasi peta proses bisnis, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur ini sudah bisa diselesaikan. Terutama peta proses bisnis di Sulawesi Barat itu kami harapkan di 2020, minimal 2021 itu sudah tersedia. Bahkan sudah dinilai oleh kawan-kawan Menpan sebagai penanggung jawab RB. Nah, untuk program Quick Wins di penataan sistem manajemen SDM, karena tadi harapan kita adalah indeks merit sistemnya meningkat, maka untuk mensupport indeks merit sistem tercapai, ada 3 program Quick Win utama yang diajukan. Pertama, pembentukan dan penguatan UPTD Assessment Center, ini terutama untuk mensupport perintah untuk melakukan talent management, di mana sudah keluar Permenpan nomor 3 tahun 2020 bahwa talent management itu yang akan menentukan siapa-siapa yang berhak untuk dipromosi dan tidak dipromosi. Karena hanya orang-orang yang nanti akan ditetapkan dalam box 789 yang boleh dapat promosi atau boleh dimasukkan dalam kelompok rencana suksesi. Nah, yang berikutnya selain ada assessment center, itu diharapkan ada penerapan e-kinerja. Karena sekali lagi manajemen talenta itu 2 alat ukurnya. Pertama kompetensinya, kedua penerapan penilaian kinerjanya. Jadi dengan adanya penerapan e-kinerja, jadi diharapkan sudah ada penilaian kinerja berbasis elektronik yang bisa dipantau setiap saat, dinilai setiap saat. Kemudian berikutnya ada absensi sistem Android atau kinerja mobile. Nah, absensi sistem Android ini saya kira tidak akan lama, 2021 ini kan cuma sistem, jadi saya kira teman-teman nanti di Provinsi Sulawesi Barat dapat segera mencapai. Nah, ini contoh program yang penanggung jawabnya mungkin nanti akan dilakukan oleh BPSDM atau BKD, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari seluruh perangkat daerah. Misalnya penerapan e-kinerja. Tugasnya kawan-kawan BKD itu, Badan Kepegawaian adalah membuat sistemnya. Tapi yang melakukan dan menginput sistemnya nanti itu akan melibatkan kawan-kawan dari perangkat daerah. Nah, untuk berikutnya area ke-6 yaitu penguatan akuntabilitas. Nah, ini terutama adalah pelaksanaan sistem manajemen kinerja terintegrasi. Nah, hari ini saya lihat agendanya Pak Suyuti juga termasuk ini, menciptakan bagaimana ada sistem manajemen kinerja terintegrasi. Jadi mungkin ini proyek perubahannya Pak Suyuti ini sudah support langsung terhadap quick wins-nya dari roadmap RB-nya Provinsi Sulawesi Barat. Yang berikutnya yaitu area pengawasan. Di sini ada pembinaan dan evaluasi unit kerja untuk zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, nanti pengawasan ini leading sektornya ada di inspektorat, tetapi yang menjadi unit WBK dan WBBM itu adalah seluruh perangkat daerah. Inspektorat melakukan pembinaan dan evaluasi, tetapi yang menuju WBK dan WBBM adalah seluruh perangkat daerah. Dan yang terakhir adalah dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam program Quick Win itu diharapkan ada gerai pelayanan publik di kabupaten. Ini terutama karena Provinsi Sulawesi Barat adalah juga merupakan berfungsi sebagai pembina di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Inilah 8 area perubahan Quick Wins yang sudah sama-sama kemarin kawan-kawan Sulbar bahas, dan insya Allah ini menjadi Quick Wins final. Nah, untuk mencapai hal tersebut ada langkah-langkah percepatan pelaksanaan program Quick Win. Yang pertama, tentu saja kita harus masukkan program Quick Win ini, Quick Win RB ini ke dalam kebijakan umum anggaran APBD tahun 2020-2021. Terutama Quick Win yang belum
kita laksanakan, baru mau berjalan saat ini. Jadi diharapkan teman-teman yang TPAD untuk yang anggaran APBD bisa memasukkan program-program Quick Win ini ke program-program yang dikuatkan dengan kebijakan umum anggaran. Yang kedua, setiap program Quick Win itu harus ditetapkan perangkat daerah penanggung jawab sebagai leading sektor. Ini terutama untuk membantu koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pencapaian program Quick Win. Ini juga terkait permintaan Pak Sekprov tadi, supaya jangan hanya berakhir di adanya dokumen roadmap RB, tapi juga kita harus mendiskusikan lebih lanjut langkah-langkah untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kita juga harus menetapkan siapa sih perangkat yang bertanggung jawab setiap Quick Win, sehingga seluruh perangkat daerah bisa mendapatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi sinergitas secara bersama-sama. Yang ketiga, memetakan perangkat daerah pendukung. Siapa-siapa saja perangkat daerah yang menjadi pendukung. Siapa yang bisa membantu secara langsung terkait pelaksanaan kegiatannya, terutama membantu perangkat daerah yang menjadi leading sektor. Yang keempat dan yang terakhir, walaupun ini adalah program Quick Win, kita harus mensosialisasikannya ke seluruh PNS di Sulawesi Barat melalui masing-masing perangkat daerah. Jadi diharapkan kawan-kawan dari OPD, begitu hari ini selesai, kita lakukan sosialisasi, begitu nanti sudah ditetapkan dalam peraturan gubernur, melakukan kegiatan sosialisasi di masing-masing internal OPD-nya. Sehingga sekali lagi yang disampaikan Pak Andi, bahwa reformasi birokrasi ini tidak berakhir di reformasi dokumen, tetapi benar-benar melakukan perubahan hingga ke seluruh PNS, terutama pada perubahan mindset dan culture set. Nah, ini langkah-langkah percepatan Quick Win. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa meminta ke Biro Organisasi mengenai rencana aksi reformasi birokrasi Pemprov Sulawesi Barat tahun 2020-2024. Nanti teman-teman akan melihat di wilayah-wilayah mana nanti setiap rencana aksi yang ada di sini yang Bapak Ibu bisa langsung mengambil aksi atau tindakan untuk menyusun rencana kegiatan reformasi birokrasi di level perangkat daerah. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini, nanti kawan-kawan Biro Organisasi begitu sudah ditetapkan dalam peraturan gubernur akan langsung membagikan dokumen ini ke seluruh perangkat daerah untuk dijadikan acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja reformasi birokrasi level perangkat daerah. Ya. Saya kira begitu Pak Suyuti, Pak Kepala Biro, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala LAN, Ibu Anita dan tim LAN untuk asesmen lebih dalam dan terkait roadmap reformasi birokrasi. Dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin minggu depan kita sudah menetapkan ini. Baik, agenda kedua kita masuk ke agenda kedua sebagai substansi pokok daripada roadmap ini adalah performance based birokrasi, di mana kami telah menyediakan sistem aplikasi pengukuran dan pengurangan kinerja berbasis website. Kami kembangkan berdasarkan pengalaman kurang lebih 10 tahun di pusat dan mencapai sakipan beberapa kementerian lembaga menggunakan model pengukuran kinerja berdasarkan metodologi balance scorecard. Silakan Pak Ahmad menampilkan videonya lebih dahulu, setelah itu menampilkan sistem aplikasinya. Sebelumnya kami menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda dan Pak Kepala LAN, seluruh OPD telah kami sampaikan user ID sistem aplikasi ini. Silakan Pak Ahmad, videonya di-share. Ilman.
volumenya, Pak Ilman. Apa bisa didengar video ini? Belum Pak, belum ada suaranya. Start dari nol. Dari nol, Mas. Ulangi, start. Mas. Start dulu. Nice. Halo. Mohon maaf, IT kita hanya satu. Kebetulan juga menghandle di ruangan sebelah yang sedang berlangsung Fitcom, Pak Gubernur. Silakan Pak Ilman di-share. Pada tahun 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi reportasi yang dilakukan oleh TPRI Sulawesi Barat dalam rangka supporting pengembangan dan implementasi daripada sistem aplikasi ini. Perlu kami sampaikan bahwa sistem ini telah disupport oleh seluruh OPD dan kami telah membagikan user ID dan password di semua OPD tersebut. Mungkin secara sepintas karena waktu juga sudah deadline ini, Pak Ahmad silakan di-share sistem aplikasi tersebut karena ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah speedometer kecepatan kinerja. Kecepatan kinerja ini berdasarkan data yang telah diinput, data perencanaan meliputi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 maupun 90
ada dokumen RPJMD, Rensra, indikator kinerja dari level 2, dari level RPJMD sampai level 4, level 2, level 3, level 4. Dan ini akan tersinkronis secara otomatis dengan perjanjian kinerja nantinya. Ini adalah contoh dari Biro Ortala, kami simulasikan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Biro Ortala, Pak Ahmad. Ya, ya. Dari data ini ya kita telah menginput data indikator kinerja, perjanjian kinerja secara berjenjang sebagaimana diperintahkan oleh Permen-Pan 54 bahwa perjanjian kinerja harus secara berjenjang dari level 2 sampai level output pada level 4. Nah, nantinya dari kinerja ini kita akumulasi per triwulan, per bulan, bahkan sampai kepada SKP harian secara terintegrasi. Nah, tadi di window pertama itu adalah speedometer, kecepatan kinerja. Jadi konteks performance based birokrasi adalah pengukuran dan pengolahan kinerja, performance measurement dan performance management. Itulah pondasi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis kinerja sebagaimana arah daripada roadmap kita di akhir fase ketiga ini 2024 nanti, bahwa pemerintah harus menyiapkan suatu birokrasi yang berbasis kinerja. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah launching, nanti secara detail kami akan sampaikan dan akan kita eksekusi secara bersama setelah pertemuan ini. Pak Ahmad mungkin masih ada yang ingin ditampilkan? Bapak mungkin bisa ditunjukkan. Nah, peta strategi sebentar lagi. 1 minute. Peta strategi. Ini adalah model peta strategi. Berdasarkan data yang telah kita input tadi, ya, mulai daripada visi misi, tujuan program sasaran, indikator kinerja, ini secara automatically itu menghasilkan peta strategi. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana peta strategi dinas tertentu, dinas lingkungan hidup dan seterusnya. Ini secara otomatis keluar di sini. Ya, capaian kinerjanya itu dari perspektif land and growth atau pembelajaran itu secara otomatis akan terhitung secara outcome di internal proses, customer perspektif maupun kepada stakeholder. Ya, ini adalah contoh Biro Ortala. Capaiannya belum diisi karena beberapa step tadi belum kita isi di capaian akhir di Desember ini. Saya kira cukup ya Pak Ahmad sebagai preview daripada performance ini, aplikasi ini. Pada intinya kita akan start di 2021 ya, per Januari kita akan secara totally menggunakan sistem ini. Kemarin kami juga telah mendapat persetujuan dari Pak Gubernur untuk segera memulai pemetaan strategi dan pengukuran kinerja Provinsi Sulawesi Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena saya kira waktu kita sudah mungkin ada masukan dari Ibu Coach, Ibu Dr. Dinarwati. Silakan Ibu. Kami persilakan Ibu Dinar. Dinar. Mic-nya belum. Ya, silakan Ibu Dinar komentar dan masukannya. Oke, terima kasih Pak Reformer. Pak Sayuti, mungkin dari saya sudah mendengar mulai dari Pak Sekda sampai Pak Andi Topik selaku penguji pada waktu rancangan, dan mungkin saya selaku kos sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ada kelambatan pada sistem di sana mungkin, Bu Dinar? Jaringan?
saya gimana? Ya. Bapak? Oke Bu, silakan dilanjut Bu. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Sudah Bu, sudah dilanjut Bu. Oke. Saya lanjut ya, bahwa saya selaku saya merasa jaringan di sana. Mohon maaf Bu, Dinar suaranya enggak keluar Bu. Suaranya nggak keluar Bu. Ya, mungkin kendala jaringan. Sudah Bu? Halo? sudah. Iya. Pak Sayuti. Ya, terima kasih Bu. Ya, mohon maaf karena mungkin di jaringan di Ibu juga yang mengalami perlambatan. Baik, mungkin izin Pak Sekda, mungkin ada arahan dari Pak Sekda selaku mentor kami. Mohon izin Pak Sekda. Ya, terima kasih. Ya. Saya kira Ibu Dina tadi sudah selesai, tapi mungkin karena ada jaringan. Pertama, saya ingin menambahkan bahwa di roadmap ini memang pekerjaan kita kan lebih pada bagaimana kita menerjemahkan sekali lagi langkah-langkah tadi yang disampaikan oleh LAN. Jadi itu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi kalau sekedar membuat dokumen, kita sepertinya agak tidak kesulitan. Tapi begitu kita bicara mengenai langkah-langkah, ya maka ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya, seberapa besar kawan-kawan sudah berdiskusi mengenai alokasi APBD di 2021. Ya, berapa persen dari APBD kita sekarang yang diperuntukkan untuk RB? Itu jangan sampai lolos tanpa ada kendali dari tim TAPD yang sudah harus disampaikan oleh kawan-kawan di tim ini. Ya, tentu saja kan semuanya berada di pendanaan di Ortala, tetapi paling tidak ada sebagian besar anggaran yang kita luncurkan ke sana. Misalnya bagaimana quick win di 2021. Quick win 2021 itu kan ada sejumlah OPD yang harus memikul beban APBD kita di situ. Dan ini tidak jalan, yakin saya, kalau tidak ada APBD-nya. Itu poin. Jadi pastikan ini kita masih punya waktu kurang lebih seminggu sebelum kita tentukan atau menetapkan APBD, bicara dengan kawan-kawan di Komisi 1, diskusi kembali dengan BPKPD, dengan Inspektorat, alokasi anggaran untuk quick win tadi. Baik, Pak Sekda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja berkaitan dengan tadi bagaimana misalnya menentukan perangkat daerah pendukung. Itu nggak main-main itu. Jadi selama ini pengalaman saya, kawan-kawan yang diberi tugas itu dianggap menjadi tugas tambahan yang begitu tidak mudah dieksekusi. Dan yang paling utama ini adalah tata kelolanya. Dimohon asisten nanti ini dilibatkan ya untuk menangani bagian yang harus dia selesaikan. Baik, saya kira itu ya tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Sekda. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini sempat lebar. Mungkin satu dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin ada supporting Pak Amran Lingkungan Hidup. Pak Amran tadi meminta waktu untuk menyampaikan proper terkait ini. Oke, baik.
Saya kira sudah tidak ada lagi, Bapak-Ibu sekalian. OPD lain, setelah ini kami akan menyampaikan rancangan akhir roadmap kita, kemudian manual user, sistem aplikasi ini, dan mudah-mudahan di tahun 2021 Januari kita bisa melakukan BIMTEK 1-2 kali mungkin, dan ini tidak sulit sistem ini. Bagi orang program saya kira sudah familiar dengan nomenklatur yang ada di dalam, karena ini sudah sesuai dengan Permendagri 90 2019 nomenklatur yang baru, dan juga berbasis PP 12 2010 PP 10 2012 tentang pengukuran kinerja. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat agenda hari ini tentang finalisasi sosialisasi roadmap 2020-2024 Provinsi Sulawesi Barat dan launching aplikasi pengukuran kinerja yang disingkat sebagai Si Pekerja, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mewakili Biro Taala menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dinar, Pak Kepala LAN, Pak Andi, Pak Dr. Andi, Ibu Nita, terima kasih atas supportnya selama ini. Pak Sekda yang kami hormati, mohon izin. Ya, terima kasih. Sudah.